Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HT dimanapun kalian berada, semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan rezeki, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kesempatan di sore hari, saya sepil kembali perkembangan indukan yang kemarin kondisi hamil, kemudian sudah beranak, yang tentunya juga menghasilkan kembar ataupun ya rezeki dari peternaknya, dengan kelasnya bisa mengikuti penerus indukannya atau betina semua. Nanti saya akan perlihatkan dari anaknya. Dan untuk kali ini juga pemberian pakan sore hari, walaupun di sini untuk stok pakan sudah mulai menipis, tapi diutamakan pakannya hijauan full. Seperti di bagian depan ini saya sepil, ini dari jenis daun mahoni. Daun mahoninya tidak begitu muda banget untuk kualitas daunnya, ya aman untuk diberikan ke kelas cempenya. Sekarang sudah menginjak mendekati 2 bulan atau sekitar 1,5 bulan. Mantul, calonnya jumbo, ini kelihatan dari speknya. Untuk induannya TB 80 up, laktaksi 2 kali. Kalau untuk masalah spek induannya nih, spek telinganya terutama ya teman-teman, panjang, lebar juga. Untuk pasungnya masih pasung purba ataupun pasung spek kambing dulu, belum mengikuti tren seperti pasung nyadil ataupun bluer. Yang menang ini di bagian bodi badan dan spek telinganya panjang. Untuk hasil anaknya ini satu persatu saya perlihatkan di bagian depan saya ini. Ya, kelasnya kepala hitam seperti ini untuk anakannya. Ini yang kedua, lincah banget. Ini betina semua ini. Kalau untuk spek punting induannya ini nggak mengecewakan bro. Puntingnya mantul 2 biji, mantul montok-montok. Ini makannya juga sudah lahap dari mahoni. Ini seperti ini. Untuk spek tangkainya ini bisa teman-teman nilai. Kalau menurut saya ya belum begitu luas banget. Untuk telinganya ya cukup lumayan panjang. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Ini ada berapa senti ya? 15-an lebih. Pokoknya kurang lebih 20 sentian. Dengan prospek bodinya ini sangat lincah banget bro. Kalau untuk kualitas tempat kandangnya kurang luas, karena sudah ada anakannya yang sudah mulai dewasa, mulai perkembangan sudah mulai tumbuh-tumbuhnya. Jadinya ya kalau bisa kita siapkan tempat yang luas untuk menampung anakannya supaya perkembangan lebih maksimal. Untuk pemberian pakan kali ini ya hijauannya berupa dari mahoni, Cleresedia liandra, sama daun singkong. Ini makanan favorit untuk kelas indukan paketan anak. Ini seperti ini. Untuk persiapan perlengkapan untuk perawatan, terutama kelas pemula, terutama di kelas indukan paketan anak, ini agar ke depan ya perkembangan anaknya cepat besar, indukannya cepat minta IB kembali di usia lepas HP, ya maksimal sering diterapkan 3,5 bulan sampai 4 bulan. Indukan beserta anakan kita pisah. Seperti di bagian depan ini kan ada tempatnya ya teman-teman. Tempat kandangnya kan ini di kayak plong-plong ataupun polong-polong, kolong-kolong sudah disiapkan, nanti akan dipisah kalau udah usianya sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulanan untuk masa lepas HP. Tapi ya biasanya kalau untuk peternak modern, peternak yang sudah paham betul untuk lepas HP, biasanya ya usia 2 hari aja sudah dilepas HP dari induannya, yaitu di susu di dot mandiri supaya ya mempunyai keuntungan. Mungkin mau dijual terpisah dengan induannya, kita pisahkan, induannya di breeding kembali ataupun di IB kan kembali, sedangkan untuk anaknya dijual maupun di intinya itu dipilihlah untuk penerus
indukannya maupun buat maskot kandang, biasanya gitu. Kalau untuk peternak-peternak tradisional biasanya gini terapkan seperti yang berada di depan ini teman-teman. Biasanya penerapannya seperti ini, nggak dipisah, diwarnai lah, intinya itu dikumpulkan bersama indukannya. Dan itu ya resikonya kadang-kadang kurang perkembangan dari anak-anaknya, kemudian kurang perkembangan dari indukannya. Seharusnya kita pisah, kita lepas HP itu supaya indukannya kita cepat minta IB kembali ataupun cepat untung kembali. Untuk masa berternaknya kita akan lebih mudah ataupun mempunyai keuntungan berlipat-lipat dalam materi kelas breeding ataupun berternak kelas breedingan. Ini seperti ini, makannya itu berupa dari mahoni, ini loh, daun singkong. Ini singkong ada buahnya. Kan singkong itu ada 2 jenis ya teman-teman, menurut yang saya sepil, yang pernah saya temui aja ini, yaitu singkong berserta singkong karetan ataupun daun singkong karetan. Karetan itu singkong untuk diambil daunnya untuk pakan ternak. Kalau untuk jenis singkong seperti ini itu bisa dimanfaatkan terutama di bagian ketelanya, itu mantul banget kalau diberikan ke ternak disawut, ini bagus banget. Ataupun diberikan ke ternak kambing sebagai campuran kumpuran, itu sangat bagus sekali. Ini seperti ini, makannya lewahap nih, klewer-klewer. Untuk telinganya ini seperti ini. Kalau untuk telinganya, untuk perawatan selanjutnya itu teman-teman bisa kombinasi beri komboran ataupun beri susu tambahan. Kemarin itu ya pernah diberi susu tambahan dari jenis kalaflak biasanya, ataupun susu dari susu indukannya diperas dicampur dengan susu ternak lain biasa gitu, sebagai ini teman-teman, supaya kualitas indukannya untuk susunya tetap terjamin. 1 hari di susu ke indukannya paling 2 kali supaya tetap maksimal. Untuk cempenya juga ya supaya cepat besar, kita bisa tambah porsi untuk campuran tambahan susunya itu. Tapi kalau untuk kali ini sudah di stok ataupun sudah di stop, mungkin karena sudah makan rumput hijauan sudah suka, jadinya untuk jenis susu dodotan dihentikan dulu. Tapi kalau pengen perkembangannya maksimal lagi, ya kita beri tambahan susu tambahan ataupun diberi komboran yang sering diterapkan kalau untuk daerah sini maupun daerah teman-teman. Cetem, kaset gele, titen dari kulit kedelai yang sekarang ini lagi panen, masa panennya masih ya lumayan banyak, ataupun dari beras kedelai, beras kacang hijau, kemudian bisa diterapkan dari jenis kangkung kering gitu yang sering diterapkan ya, kangkung kering, ampas tahu nggak ketinggalan, beserta beras jagung. Pokoknya bagus banget untuk kelas-kelas kambing breeding, pembesaran maupun untuk pakan harian. Dan sebaliknya kalau untuk di kandang sini full pakan hijauan, ini mengurangi biaya pengeluaran pakan, memanfaatkan pakan-pakan dari lahan sendiri maupun tumbuhan liar yang tumbuh di lahan-lahan kosong. Biasanya memanfaatkan, yang intinya itu kita hanya mengeluarkan tenaga maupun kita memanfaatkan beberapa kohenya untuk dijadikan pemupukan supaya kualitas tanaman yang kita tanam tumbuh subur, nanti sudah masa panen bisa kita terapkan, kita bisa berikan ke ternak kambingnya. Seperti itu masukan dari saya di kelas perawatan.
Kalau untuk masalah tambahan perawatan yang lainnya juga sudah saya sepil berserta perkembangan dari cempe bulan lalu. Hasilnya sekarang sudah dewasa, kelasnya betina semua. Nih rezeki petaninya ini betina semua. Seharusnya kan ada jantan betina. Mungkin di kelanjutan berikutnya akan menghasilkan jantan-jantan atau gimana, nanti disimak terus. Untuk perawatan kandang panggung itu lebih enak, lebih ideal ya teman-teman. Karena apa? Untuk kohe maupun prapen segala macam turun ke bawah seperti yang teman-teman lihat, turun. Sedangkan di bagian panggungnya biasa ya mungkin ranting-ranting kecil yang nggak bisa turun seperti yang teman-teman lihat. Panggungnya menggunakan ini bambu ya teman-teman. Ini kebanyakan full kandang bambu, full bambu. Cuma mungkin ini tempat makanannya dari kayu, kemudian dari tiangnya juga kayu. Kalau untuk atapnya ini menggunakan asbes. Kualitas asbes itu lebih bagus ya teman-teman untuk ternak kambing sebagian, karena kualitas masa apa ya, intinya itu hangatnya maksimal. Untuk ternak kan lebih bagus kalau kualitas kandangnya itu hangat. Nah, seperti kali ini kan mencegah supaya ini cuacanya mendung. Kemarin malam yang hujan. Kalau untuk sekarang sudah belum turun hujan lagi. Ini seperti ini. Kita ambil, kita berikan lagi aja biar dimakan. Kohenya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, dan prapennya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Ini pupuk untuk pakan ternak nantinya. Ini juga bisa diterapkan sebagai pakan ternak nantinya, terutama di daunnya berserta di kulit salah satu ini buah, kulit kopi coklat itu sangat bagus untuk campuran pakan komboran ya. Kalau sering memberikan ya bisa, kalau nggak sering ya enggak masalah. Ini seperti ini. Ini bagus, cocok dekat kandang. Tapi ya kalau bisa ya lebih os. Ini seperti ini. Pokoknya kapasitasnya tambah dari awalnya 1 menjadi 3 karena peranakannya 2 paketan, 2 anak sekaligus. Yang seperti itu teman-teman, sekilas saya informasikan di perawatan kambing, terutama kelas paketan anak kembar berserta perkembangan usia dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.